Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari mata kuliah Personality Development. Materi yang akan kami bawakan yaitu penerimaan umpan balik dalam komunikasi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aida Jahrotul Wardah, Anggila Ilatul Ilma, Delima Safarina, Dea Leonita, dan Indri Ardianti. Latar belakang dari materi ini bahwa umpan balik merupakan reaksi terhadap pesan bahwa penerima telah menerima kembali pesannya dalam bentuk stimulus dari penerima dalam proses balik komunikasi. Stimulasi pesan ada yang beraturan maupun tidak beraturan. Umpan balik diterjemahkan penerima kemudian diterjemahkan lagi oleh pengirim yang dalam satu proses komunikasi sehingga berlangsung secara terus-menerus. Umpan balik berfungsi untuk mengontrol keefektifan pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Baik, selanjutnya adalah pengertian umpan balik dalam komunikasi. Umpan balik adalah komunikasi yang diberikan kepada pembicara oleh pendengar untuk menunjukkan pemahamannya. Fungsi feedback adalah sebagai mekanisme kendali untuk mengetahui apakah perilaku komunikasi seorang komunikator telah efektif untuk mencapai sasarannya. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan ketika seorang komunikator atau pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Dalam arti singkat, feedback dapat dikatakan sebagai tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Feedback yang ditimbulkan dari proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang dilakukannya. Feedback merupakan satu-satunya elemen yang dapat menjudge komunikasi yang telah berlangsung, berhasil ataupun gagal. Feedback bisa berupa respon positif atau respon negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya umpan balik dalam komunikasi. Pentingnya umpan balik dalam komunikasi adalah menentukan keberlanjutannya proses komunikasi. Umpan balik juga berperan penting untuk membantu seseorang memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Keberadaan umpan balik atau bisa disebut juga dengan feedback dalam komunikasi sering dipahami sebagai jawaban, respon, atau tanggapan dari penerima pesan, yaitu komunikan, terhadap pesan yang dikirim komunikator. Umpan balik penting juga dalam komunikasi karena menjadi penentu apakah sebuah proses komunikasi akan berlanjut atau berhenti. Begitupun umpan balik sangat penting untuk komunikasi yang efektif karena membantu pengirim memastikan bahwa pesan mereka telah dipahami dan diterima sebagaimana yang dimaksud dan mengubah strategi komunikasi mereka sesuai kebutuhan. Oke baik, materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis umpan balik dalam komunikasi. Jenis-jenis umpan balik dalam komunikasi yaitu ada 7. Berikut jenis-jenis umpan balik atau feedback dalam komunikasi antara manusia meliputi feedback verbal, feedback nonverbal, feedback positif, feedback negatif, feedback netral, feedback internal, dan yang terakhir yaitu ada feedback eksternal. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis umpan balik dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ada feedback verbal. Apa sih itu feedback verbal? Feedback verbal yaitu respon atau tanggapan yang diberikan dalam bentuk ucapan seperti komentar, interupsi, pertanyaan, atau nyeletuk ketika komunikator sedang menyampaikan suatu pesan. Nah, yang kedua itu ya ada feedback nonverbal. Feedback nonverbal, tanggapan berbentuk ekspresi wajah, tulisan, gerakan, kode, sandi, isyarat, dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada feedback positif. Feedback positif yaitu respon yang menunjukkan komunikasi, memberikan persetujuan atau mau mengikuti usulan yang disampaikan. Nah, yang keempat ada feedback negatif. Feedback negatif yaitu respon yang merespon dengan pernyataan tidak setuju, bahkan bisa acuh tak acuh, atau malah bersikap tidak menyukai apa yang disampaikan.
Dan yang kelima yaitu ada feedback netral. Feedback netral yaitu respon yang berada di tengah-tengah alias tidak jelas ke arah negatif atau positif. Contohnya adalah ketika Anda tidak menanggapi hal yang disampaikan pada Anda alias diam saja. Yang keenam yaitu ada feedback internal. Feedback internal yaitu respon atau tanggapan yang bersumber dari diri sendiri. Misalnya ketika Anda menyampaikan sesuatu lalu menyadari Anda salah mengucapkan kalimat, akhirnya Anda membetulkannya dengan mengucapkan kalimat lain yang menurut Anda lebih tepat. Dan yang terakhir yaitu ada feedback eksternal. Feedback eksternal yaitu respon atau tanggapan yang diperoleh dari pihak komunikasi. Misalnya pihak komunikasi memberikan ekspresi atau tanggapan muka, perilaku, suara, dan juga berbagai gerakan tertentu saat melakukan komunikasi dengan pihak komunikator. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik umpan balik positif dan negatif. Umpan balik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses komunikasi antar pribadi karena pengiriman dan penerima secara terus-menerus dan bergantian memberikan umpan balik dalam berbagai cara, baik secara verbal maupun non-verbal. Umpan balik ini bersifat positif apabila dirasa saling menguntungkan, bersifat positif apabila tidak menimbulkan efek, dan bersifat negatif apabila merugikan. Umpan balik positif adalah feedback yang diberikan ketika komunikan paham dan menyetujui pesan yang disampaikan komunikator. Misalnya, komunikan menganggukkan kepala sambil berkata, "Iya, saya setuju." Ketika dia paham dan setuju terhadap pesan yang diterimanya, sebaiknya umpan balik negatif adalah feedback yang diberikan ketika komunikan tidak setuju terhadap isi pesan. Misalnya, komunikan mendengarkan ucapan komunikator sambil memasang wajah cemberut, memotong pembicaraan, bahkan berusaha mengalihkannya ke topik lain. Menurut Nur Hadi et al. 2017 bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menghasilkan efek-efek atau perubahan sebagaimana yang diinginkan komunikator, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Perubahan-perubahan di pihak komunikan itu dapat diketahui melalui tanggapan-tanggapan yang diberikannya sebagai umpan balik atau feedback. Dengan mengetahui umpan balik ini, maka kita dapat menyimpulkan berhasil tidaknya kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Feedback umpan balik dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan dan bentuk nonverbal, seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi karena menjadi indikator keefektifan dan keberhasilan komunikasi. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat utama dari memberikan umpan balik dalam komunikasi. Umpan balik dalam komunikasi memiliki beberapa manfaat yang penting. Sebagai contoh, umpan balik dapat membantu memelihara terjadinya komunikasi yang lebih efektif dan menjadi penentu apakah sebuah proses komunikasi akan berlanjut atau tidak. Adanya umpan balik membuat komunikator dan komunikan sama-sama memenuhi peran apa saja sih yang dibahas, dan berkomunikasi juga merupakan kegiatan rutin manusia sejak mereka dilahirkan, mulai dari tangisan sang bayi yang menyampaikan pesan berisi kebutuhan psikologi dan fisikologisnya. Semuanya tidak terlepas dari proses penyampaian dari penerimaan pesan yang disebut komunikasi. Sering berkembangnya teknologi zaman sekarang, interaksi antara manusia bisa dilakukan dengan secara tidak bertemu langsung, seperti menggunakan telepon dan perangkat komunikasi lainnya. Komunikasi dengan orang lain juga merupakan aktivitas sehari-hari kita sebagai makhluk sosial, apalagi bila pekerjaan kita mengharuskan adanya hubungan dan jalinan komunikasi dengan orang lain, yaitu apakah di dalam pekerjaan, dalam tim, atau juga pelayan kepada pihak lainnya. Artinya, komunikasi bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok hingga masa yang jumlahnya itu benar.
Bentuk komunikasi pun beragam dan tidak harus secara verbal, namun bisa juga melalui perilaku atau gerak-gerik sebagai respon atau pesan yang disampaikan pihak komunikator atau pemberi pesan. Di sini ada berikut beberapa manfaat dari umpan balik komunikasi. Yang pertama yaitu memperjelas maksud. Umpan balik dapat membantu memperjelas maksud yang diberikan dalam komunikasi sehingga pertama dapat memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Selanjutnya yang kedua yaitu membahas peningkatan produktivitas. Umpan balik dalam membahas peningkatan produktivitas seperti dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu membantu peningkatan kesadaran. Umpan balik dalam membantu peningkatan kesadaran juga. Peningkatan kesadaran ini terhadap keterangan atas kelemahan yang dikemukakan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah ke depannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adanya membantu peningkatan sikap. Umpan balik dapat membantu peningkatan sikap seperti dalam berbagai situasi seperti dalam pendidikan pekerjaan dan hubungan. Umpan balik dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti verbal atau nonverbal dan dapat dilakukan oleh dua pihak dalam sebuah proses komunikasi. Umpan balik dapat juga berbentuk pasif dan negatif. Berbentuk positif dan negatif tergantung pada situasi dan keperluan yang ada. Dapat kita simpulkan dari materi yang sudah dipaparkan dalam video ini bahwa feedback adalah sebuah tanggapan atau respon dari seseorang kepada orang lain atas tindakannya dalam suatu hal. Komunikasi bertindak sebagai penerima pesan, sedangkan komunikator bertindak sebagai pengirim pesan. Fungsi dari adanya suatu respon atau tanggapan ini agar terciptanya sebuah komunikasi yang baik dari dua arah. Pentingnya feedback adalah memberikan efek positif apabila penerima umpan balik itu bisa mengambil sisi positif darinya. Mungkin cukup sampai sini saja materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.